Saat krisis moneter 1999, Lembaga Keuangan Dunia (IMF) meminta agar GICT diprivatisasi alias diserahkan pengelolaannya kepada swasta. GICT lalu jatuh ke tangan Hutchison Port Holding dari Hong Kong. Dengan memegang 51% saham di GICT seharga $243 juta Amerika, Hutchison mendapat hak pengelolaan hingga 20 tahun yang mestinya berakhir pada 2019 nanti. Sedangkan 48% saham lainnya dipegang BUMN Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II, dan sisanya Koperasi Pegawai Maritim. Namun pada 5 Agustus 2014 atau 5 tahun sebelum masa konsesi habis, para pemegang saham di GICT menandatangani amandemen perpanjangan kontrak dengan Hutchison. Serikat Pekerja yang diketuai Nova mempertanyakan hal tersebut, sebab ada kejanggalan dan potensi kerugian negara dari perpanjangan kontrak itu. Kejanggalan pertama tentang logika harga. Saat diprivatisasi kepada Hutchison Port Holding tahun 1999, harga GICT $243 juta Amerika. Namun dengan arus peti kemas yang meningkat 2 kali lipat, ketika perpanjangan tahun 2015 lalu, GICT hanya dilepas $215 juta. Artinya, selama 16 tahun, nilai atau valuasi GICT justru turun $28 juta. Kejanggalan kedua tentang valuasi harga GICT yang berbeda antara satu lembaga penaksir dan lembaga penaksir lainnya. Menurut perhitungan Deutsche Bank yang ditunjuk direksi Pelindo II, nilai 100% saham GICT adalah $8,6 triliun. Dengan nilai perusahaan sebesar itu, maka 49% saham GICT yang hendak dikuasai Hutchison setara dengan $4,2 triliun. Hutchison sendiri baru menyetor uang muka sebesar $200 juta Amerika atau hanya $2,9 triliun. Bandingkan dengan hasil perhitungan Finance Research Institute yang diminta komisaris Pelindo. Menurut hitungan FRI, nilai 100% saham GICT adalah $11,6 triliun. Dengan nilai sebesar itu, bila Hutchison ingin menguasai 49% saham, maka ia harus menyetor $5,7 triliun. Dengan uang muka hanya $215 juta atau sekitar $2,9 triliun, itu setara dengan 25,2% saham saja. Tak heran bila Deutsche Bank AG Hong Kong yang mengevaluasi perpanjangan kontrak GICT juga dicecar pertanyaan oleh anggota Pansus DPR yang khawatir nilai buku GICT dibuat lebih kecil dari nilai pasar. Perpanjangan kontrak GICT juga terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagai otoritas pelabuhan, direksi Pelindo II mestinya melaporkan perpanjangan kontrak ini kepada menteri. Protes Serikat Pekerja dibalas manajemen lewat pemasangan iklan di media massa. Isinya menyatakan bahwa perpanjangan kontrak GICT tidak perlu memakai tender atau lelang. Tak hanya itu, Direktur Utama Pelindo II, Richard Joslino, menyebut penolak Hutchison sebagai musuh negara. Proses perpanjangan ke tangan Hutchison tak dapat dicegah karyawan. 25 Juni 2015, akhirnya perpanjangan kontrak GICT difinalisasi di Hutchison House, Hong Kong. Uang muka $200 juta untuk 51% saham GICT ditambah menjadi $215 juta. Juangan Nova dan kawan-kawannya di Serikat Pekerja mempertahankan pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia ini sejatinya telah dimulai sejak 2014. Perlawanan Serikat Pekerja dibalas manajemen Pelindo II dengan opini negatif. Karena merasa menghadapi kepentingan-kepentingan politik dan bisnis global, Serikat Pekerja pun mendekati sejumlah pejabat negara. Dini hari di bulan Juli 2015, Serikat Pekerja GICT menggelar protes agar Pelindo II tidak memperpanjang kontrak Hutchison. Namun, aksi ini mendapat reaksi dari manajemen, terutama dari Direktur Utama R.J. Lino. Sejak itu, serangan demi serangan menimpa Serikat Pekerja. Mulai dari surat peringatan yang dikeluarkan manajemen, ancaman pemecatan, hingga teror. Bahkan, Nova yang memimpin sekitar 800 karyawan anggota serikat tak luput dari intimidasi. 2 aktivis Serikat Pekerja GICT dipecat lewat SMS dan hal itu dilakukan pada malam hari.
Solidaritas pun digalang. Ratusan karyawan memutuskan meninggalkan alat kerja dan berkumpul di lobi perusahaan. Peristiwa ini melumpuhkan salah satu pembuluh darah utama jantung perekonomian nasional selama 9 jam. Tak heran bila Kapolda saat itu, Tito Karnavian, turun ke lapangan. Manajemen lama Pelindo II membawa rombongan pekerja dari tempat lain yang disiapkan untuk menggantikan para karyawan JICT yang dianggap mogok. Usai aksi solidaritas ini, Komisi 9 DPR RI melakukan inspeksi ke kantor manajemen Pelindo II. Mereka mempertanyakan tindakan pemecatan dan mutasi yang dilakukan manajemen Pelindo II kepada karyawan JICT. Komisi 9 DPR RI memberi tenggat waktu kepada direksi untuk memberi jawaban. Tapi direksi Pelindo II bergeming. Dukungan terhadap serikat pekerja justru datang dari dalam maupun luar negeri. Bersama gerakan nasionalisasi aset yang terdiri dari beberapa lembaga, JICT menggelar unjuk rasa, meminta pencopotan RJ Lino dari jabatan Direktur Utama Pelindo II. 28 Agustus 2015, babak baru cerita di Pelindo II dibuka. Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri tiba-tiba menggeledah Pelindo II dan ruang kerja Direktur Utama RJ Lino. Perjalanan panjang serikat pekerja menemukan momentumnya saat DPR membentuk panitia khusus angket Pelindo II. Satu persatu masalah yang membelit manajemen Pelindo II terungkap. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, perpanjangan kontrak JICT dan Koja, Global Bond, hingga pembangunan pelabuhan Kalibaru. 16 Desember 2015, Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pengadaan mobile crane. 2 hari kemudian, RJ Lino mengirimkan surat rancangan pengambil alihan PT Jakarta International Container Terminal oleh direksi kepada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II. Namun pada 5 Januari 2016, surat tersebut dibalas dengan penolakan oleh Komisaris Utama Pelindo II, Tumpak Hatorangan Panggabean, yang juga mantan Komisioner KPK. Beberapa minggu setelahnya, Lino diperintahkan mundur sebagai Direktur Utama Pelindo II.